Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penonton setia Zona Sukses Channel yang berbahagia. Sebelum menonton video ini, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan hadiah Al-Fatihah kepada Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwandol agar beliau selalu diberikan kesehatan dan diberikan panjang umur, serta para personil RDAE Official dan seluruh pengurus dan ustadz di RDAE, dan juga untuk semua pemirsa channel Zona Sukses agar doa dan hajatnya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kami mengingatkan kepada para pemirsa semua untuk selalu istiqomah menjalankan ajaran utama RDAE sebelum menjalankan gimmick-gimmick yang diajarkan Pak Haji Dwi Susanto. Adapun ibadah utama RDAE antara lain: 1. Bangun malam jam 00. 2. Mengucap syukur masih diberikan kehidupan. 3. Senyum sebanyak 41 kali atas nikmat Allah. 4. Mandi keramas. 5. Melakukan pertobatan. 6. Sholat tahajud, sholat aubat dan sholat hajat. 7. Membaca Al-Quran sampai pagi dan tidak boleh tertidur. 8. Sedekah subuh berapapun jumlahnya, jangan sampai lupa. 9. Sholat wajib, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah jangan sampai bolong. 10. Jaga diri dari sifat 18 yang dilarang Pak Haji Dwi Susanto antara lain: gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, cemburu, dendam, ketus, jutek, muka suntuk. Lakukan hal tersebut di atas seminggu saja, pasti ada menemukan kehancuran dalam hidup Anda. Segera buktikan dan rasakan keajaibannya. Apa yang tertarik dari YouTube saya, Bu, kalau boleh tahu? Kayaknya saya ngelihat semua itu kayak pada yakin, saya lihat terus ada lagi gitu, saya lihat YouTube yang lainnya, kayak kok pada berhasil. Tapi Pak, saya masih dapat receh nih Pak, saya gitu kan. Ya Allah beneran ya, kesono nih masa utang masih nungguin yang 100 juta. Saya takut banget, saya pengen banget di masa tua saya juga nggak mau minta anak gitu. Saya pengen punya sendiri, saya misalkan Allah ijabah dah, pokoknya saya pengennya ya pegang kolam renang gitu kan, di situ nggak ada kolam renang. Di mana rumah Ibu? Di Tegal Parang. Oh, Tegal Parang. Iya, saya pengen bikin kolam renang umum gitu loh Pak. Itu terus satu tempatnya rumah, satu lagi buat kolam renang gitu. Oke. Pak, kalau mau bikin usaha baru gimana Pak? Apa contohnya? Dagang makanan-makanan kecil gitu Pak, seperti buat sarapan pagi gitu. Boleh. Biar maju, boleh. Berkembang gitu. Boleh. Itu gimana Pak caranya Pak? Bahan baku yang buat dimasak dilangkahin. Bahan baku yang buat masak, misalkan nih bikin lontong. Bahan bakunya lontong apa? Daun, beras, oncom, air. Nah, ini dilangkahin. Berapa kali tuh Pak? 9 kali. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Borong, dagangan gue diborong. Abis. Untung bersih satu hari 10 juta. Ulangi lagi sampai 9 kali. Udah, langsunglah dimasak, diproses. Nanti sama dalam lo yang bekas pakai buat ngelap meja. Yang buat digelar nanti pakai digelar dagang kalau pakai meja atau estalase buat ngelap estalasenya. Nanti cebokan alat kelamin lo disiramin di depan usaha lo.
Udah rame. Aduh, ada kata-kata untung bersih 1 hari 10 juta. Pakai mic-nya, gua nggak dengar. Lompat ya, bahan baku. Dilangkahin itu pakai nggak boleh pakai celana dalam. Polos juga. Polos. Pakai daster boleh, kayak ibu nih pakai daster, diangkat, dicincing, nggak boleh pakai BH. Itu Pak, kalau diperkirakan kan nggak sampai 10 juta, tapi kita ngomong Oh, harus 10 juta. Harus 10 juta, walaupun omset lo cuma 1 juta, lo harus 10 juta. oh gitu ya. Ada pedagang bakso, namanya Waluyo. Dia kelilit utang 300 juta, dia riado di sini. Karena tempatnya nggak ada, dia tidur di depan kandang kuda. Nah, dia meraktekin ilmu RDI. Alhamdulillah sekarang utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset 300 juta. Nah, sekarang Waluyo kan dagang bakso. Nah, alhamdulillah dagangannya nggak ada yang beli. Tapi order sama orang buat ulang tahun, kawinan, catering. Alhamdulillah orang yang makan pada dibungkus. Jadi dia nggak cuci piring, irit sabun, irit air, ini semuanya. Dan tetangga nggak pada sirik. Tahu-tahu dagangan udah habis aja. Namanya Waluyo. Sekarang dia punya kontrakan 18 pintu di Jakarta Selatan. Namanya Waluyo. Awalnya punya utang 300 juta. Nah, lu coba praktekin ilmu RDAY. Sehari mau tahu kontrakannya, Bos? 2 juta. Kos-kosannya 2 juta. Waluyo. Dia riado di sini selama 9 bulan. Kerjaannya cuman ngabisin makanan anak yatim yang nggak habis. Jadi kalau anak yatim makan nggak habis, nasinya dikumpulin sama dia dimakan. Karena dia nggak bisa kan kalau makan ke sana antri. Ini kan banyak karyawan. Ya udah makan anak yatim dihabisin. Nuntun kuda, ngerok kuda, bersihin kotoran kuda. Nih kan besok kita mau bertanding ya, Piala Presiden. Nah, dia nyiapin kuda-kudanya anak yatim yang besok mau lomba. Selama 9 bulan. Riado karena dia gak punya duit. Namanya sedekah profesi. Karena gak ada kamar, tidurnya di depan kandang kuda, suami istri. Jadi kalau dia ML di depan kandang kuda, makanya kudanya berisik. Kalau dia lagi ML tuh lagi genjot, nyot, kudanya berisik. Kecil banget. Namanya Waluyo. Sekarang udah jadi orang kaya, Bos. Udah pakai Pajero kali. Udah pakai Fortuner. Mobilnya 2 sekarang. Dulu dia miskin, susah. Meraktekin ilmu gitu. Kearifan lokal. Ibu harus yakin. Ibu datang ke sini naik apa sama Bapak? Besok harus naik Pajero, gue sabdain. Gue gak mau orang naik motor. Ribeh, kehujanan. Harus naik Pajero. Kok Pajero? Karena bosnya kan naiknya Hummer. Gue naik Hummer, naik Robicon. Masa naik motor? Ngapain naik motor kehujanan? Naik Pajero ya. Murah kok, harganya cuma 850 juta. Oke? Yes. Ibu apa lagi? Bebas, ayo. Mohon izin Pak Haji, saya Jules Alkorni yang beralamat di Jalan Tegal Parang Utara 3. Ini saya mau nanya, saya tuh ada pengen pasti gitu Pak Haji, maksudnya supaya saya punya mobil, kontrakan gitu Pak Haji. Itu pertanyaan yang pertama saya. Kan lo belum disuwuk sama mama lo. Oh gitu. Mau gak lo disuwuk? Mau Pak Haji. Oh, tuh mau. Terus yang kedua, saya pengen istri saya tuh nurut sama saya gitu. Jangan Pak Haji. pengen. Harus. Pasti nurut. Pasti nurut. Kenapa istri nggak nurut sama lo? Karena lo duitnya nggak ada. Kalau duit lo banyak, istri nurut. Semua istri di muka bumi ini, di seluruh dunia, semua istri pasti nurut sama suami. Kalau ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya nggak ada. Ya iya, makanya disuwuk. Mah, suwuk mah. Biar gue bisa ngasih istri gue tiap bulan 20 juta mah. Amin. Biar gue tiap bulan ngasih bini gue 20 juta mah. Amin. Nanti bini lo nurut sayang. Kalau istri cemberut, judes, galak. Sampai mau bersubuh juga marah. Mau ML marah kan? Mau ML gitu. Ya iya kan.
Karena alat kelamin istri ada harganya, bos. Ada bandrolnya, ada barcode-nya. Kalau nggak percaya nih alat kelamin lo di-scan, alat kelamin istri lo di-scan. Pasti bunyi, tulalit. Ya, di kan ada HP nih. Nih HP ya. HP. Nah, di barcode ya. Nah, ditaruh di alat kelamin istri lo. Nanti langsung bunyi, tulalit. Tulalit, itu artinya tulalit. Tulang kentut sama kulit. Gitu, kan berbulan-bulan gak gajian, duitnya gak tahu kemana gajian. Ya iyalah, ada aja kepake bayar ini boros. Tuh, udah gitu juga kan Bank DKI harus dibayar. Bayar Anjir, cicilannya. itu bimbang banget. Nyampe Kan lo besok. belum suwuk, nanti lo pulang dari sini, suwuk kalau dia mau tidur, dicamahin atau digembok. Kalau bahasa Jawa Timur namanya disawanin. 9 kali 9 kali mau tidur sama bangun tidur. Bangun tidur. Dia bangunnya siang, kalau dibangunin marah. Nggak apa-apa, kan lo nanti suwukin bangunnya Mukanya. pagi. Gitu. Bangunnya pagi, bangunnya jam 00. Bangunnya jam 00, bangunnya jam 00 gitu. Nanti dia bangun jam 00. Nanti kan tadi udah gue kasih air asinan. Nanti dikerjain. Amin ya Allah. Nanti lo bikin lagi. Ibu bikin lagi ya. sendiri. Tadi nanti kasih minum dia. Bos, nggak sampai 99 hari, bos. Lo udah bisa pakai Pajero. Amin, Udah bisa punya kontrakan. amin. Haji Marco waktu datang kemari, kontrakannya berapa pintu? 6. 7 bulan kontrakannya jadi berapa? 21 pintu. Waktu belum datang ke RD Aib, nggak punya ruko. Nggak punya kan? Tapi dia praktekin ilmu RD 7 bulan. Sekarang rukonya berapa? 15. Nah lu juga begitu, praktekin dulu. Bisa? Pak Haji, kalau gue pengen cepet terkabul, ya jangan disuwuk dong. Langsung palanya masuk alat kelamin ibu. Oh gitu. Iya dong. Aduh. Jadi kepala lo mendekat ke alat kelamin mamah lo. Tuh. Nah ini saya udah pernah. Mana mic-nya? Nah ini saya udah pernah ngelakuin beberapa hari yang lalu. Apa? Pak Haji. Pernah ngelakuin beberapa hari lalu. Ngelakuin yang apa? Untuk sempak sempak dibalik gitu Pak Haji. Itu satu. Dalamnya dibalik. Dibalik. Terus, Pakainya. Terus keduanya kan harus 99 kali muter ke arah jarum jam kan di muka. Itu setelah itu gimana lagi tuh Pak Haji? Yang udah pernah saya lakuin menurut Pak Haji. Gampang lah. Jadi gini bos. Lo cari burung. Lo cari semut. Kayak Bapak Presiden Republik Indonesia sekarang nih Pak Prabowo. Lo cari semut. Lo cari kucing. Nah, lo cari burung. Ambil burung lo sambil makanin burung. Lo cari beras basarat. Hai burung-burung yang pada terbang. Kembalilah ke saya. Dalam hati lo ngomong. Burung-burung yang terbang baliklah ke saya. Istri saya balik ke saya. Sayang lagi, cinta kasih. Kucing juga begitu aja ngomong. Lo beli ikan cuek. Kucing, balik ya. Yang sayang ya sama gue. Sebutin nama bini lo. Balik lagi. Begitu juga ke semut. Bini gue balik lagi sayang sama gue. Mau diajak ML. Nawarin ML tiap hari. Nanti mau bos, tenang aja. Kok Pak Haji tahu? Lah ini kan pakar-pakarnya. Di saat istrinya ngambek. Gue malah pernah diusir sama bini gue. Keluarga apa? Gue disuruh keluar. Mau gimana bos? Ya gue keluar aja. Tapi besoknya tambah sayang. Sampai hari ini. Tambah sayang, tambah perhatian, tambah. Nah lu coba praktekin dulu. Ya betul? Ini bini gue nonton gak? Jangan-jangan bini gue senyum-senyum nonton. Papa lu gak ngomong lagi. Nah itu untuk misalkan untuk ngasih hewan-hewan tersebut. Apa? Untuk mengasih hewan-hewan Kalau tersebut. semut kasihnya gula. Kalau burung kasihnya beras, nasi, gabah, jagung. Beli aja basarat berapa sih paling? Ya. Nah kalau kucing lo kasih ikan cuek atau ikan kembung atau apa gitu. Itu di pagi hari. Atau lo beli apa siang Whiskas hari, di Indomaret, Alfamaret. Apa? itu setiap hari itu Iya tiap hari diajak ngobrol. tiap pagi sore Iya tiap hari Tiap lo hari. ngomong. Paling lama 99 hari, paling cepat 9 hari.
Udah selesai, nggak usah dikerjain lagi. Nanti kan bini lo kabur, lo datang lagi ke gue. Siap Pak Haji. Terima kasih banyak. Hah? Kalau sukses, maksudnya nih minta sama Allah, sukses pasti kemari lagi lah. Iya pasti. Makanya nih minta sama Bapak, saya datang nih kemari. Iya. Tadi saya tuh kemari tuh naik kereta api sama naik Grab dari terminal. Gak apa-apa. Gitu. Ibu tahu gak tadi yang nomor 1? Yang cewek. Anaknya wakil presiden. Anaknya wakil presiden. Gue aja tadi, siapa ya? Enggak tanya anaknya wakil presiden. Dia punya pulau. Punya pulau. Pulau Seribu. Oh. Iya, tenang aja. Jadi apalagi ibu, kolom pencapir. Iya maksudnya orang rendah lah. Iya. Lah sekelas wakil presiden aja anaknya datang. Iya benar. Masa ini enggak, ya kan? Iya. Jadi ibu tinggal meraktekin. Pasti rumah Iya. itu jadi milik saya. Pasti anak saya gajinya sebulan 100 juta. Amin. Pasti anak saya punya mobil Pajero. Amin. Ibu mesti begitu dulu doanya. Ajarin cara doa yang benar. Nih dengerin nih. Nih dengerin nih. Nih dengerin nih. Ya, Nyimak. Bapak-bapak, ibu-ibu, Dengerin. Lo rekam boleh? Lo rekam boleh cara doanya nih. Lo rekam. Lo video juga boleh. Lo video. Video. ya jadi ada salah kita dalam berdoa. Berdoanya sehingga kok nggak kabul-kabul, kok nggak dapat doanya Allah nggak kabulkan, gitu ya. Ada 2 kesalahan dalam berdoa. 1, kita berdoanya minta kekuatan untuk menghadapi ujian. Ya Allah, berikan kekuatan kepada hamba untuk menghadapi cobaanmu ini, cobaan hidup yang berat ini. Berikan kekuatan kepada hamba. Mintanya kekuatan untuk menghadapi cobaan. Sehingga cobaannya enggak, kuat loh. Karena kuat, sehingga cobaannya terus nambah. Maka jangan minta kekuatan. Tuh. Yang kedua, kita mintanya merengek, meminta-minta. Meminta itu energinya energi negatif. Ada orang datang ke Bapak mengadakan tangan, Pak, minta. Bapak ngasihnya Sekedarnya aja. Karena Bapak perasaannya sudah gaweannya kok, kerjaannya kok minta-minta doang. Iya. Kerjaannya minta-minta doang. Ya, iya minta. Tapi harusnya apa? Jadi tidak meminta kekuatan, tidak mengemis, tidak merengek. Mintanya kan menangis-nangis, merengek-rengek, meronta-ronta. Beban hidupku berat sekali ya Allah. Meronta-ronta, merengek-rengek. Tapi kita harus dengan bersyukur. Syukur. Karena dengan bersyukur itu pasti Allah lipat gandakan nikmat yang kita punya, yang kita hajatkan. Contoh yang paling gampang kita pahami ya, bedanya kita merengek dan bersyukur minta. Contohnya, Bapak anaknya minggu yang lalu, 2 hari yang lalu sudah diberikan es krim. Berikan es krim, misalnya yang gampang aja, gampang dicerna ya. Diberikan es krim oleh Bapak, oleh Ibu. 2-3 hari berikutnya, Pak, minta es krim lagi dong, minta es krim Pak, minta es krim Pak, minta es krim. Merengek-rengek. Jawabannya apa? Kemarin baru dikasih.
kasih, kemarin baru belikan, besok lagi apa belinya? Kita jadi jengkel karena merengek-rengek. Sama minta, ini sama minta, anaknya sama minta. Bapak, alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Es krimnya yang kemarin enak banget Pak. Es krimnya enak. Bapak belinya di mana kemarin? Oh pas pergi Pak ya, enak. Besok Bapak pergi lagi kapan? Oh besok pergi. Besok belikan lagi Pak ya. Oh iya, besok belikan minta 2 apa 3. Besok kemarin kan baru 1. Besok beli 2 ya. Iya beli 3. Sama nggak mintanya? Tapi kesannya jadi berbeda, sama-sama minta. Sama-sama minta. Yang satu memelas. Yang satu syukur. Yang satu bersyukur. Bapaknya seneng, oh ternyata enak ya es krimnya kemarin. Dia seneng. Dibeliin lagi. Dibeliin lagi, malah ditambah. Kemarin beliin 2, sekarang bisa beliin 4. Sekalian. Bersyukur. Kenapa? Banyak bersyukur. Kita harus bersyukur. Karena diingatkan oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan? Gak ada syukur-syukurnya loh. Merengek terus, minta terus. Syukurnya mana? Nikmat-nikmat yang kemarin kayak gak pernah mendapatkan nikmat, gak pernah mendapatkan rezeki. Sehingga kita merengek-rengek tadi. Kita belikan es krim tadi lupa. Kemarin tuh gak ada syukurnya, gak terima kasihnya, gak ada. Salahnya ya dengan bersyukur. Jadi kita berdoanya dengan bersyukur, berterima kasih. Contoh, jadi jangan ya Allah berikan umur panjang kepada saya. Emang sekarang sudah mati? Mau mati. Kan sehat walafiat, masih hidup. Sehingga kita apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah berikan kepada saya, kepada istri-istri saya. Istri-istri Pak ya? Nyebutnya? Hah? 1 aja? Oh 1. Ya. Kepada anak-anak saya, kalau anak banyak ya? Oh iya. Kepada cucu-cucu saya, kepada menantu-menantu saya, umur panjang. Jadi umur panjang disyukurin. Kita bersyukur diberikan umur panjang. Kesehatan panjang. Bukan Allah, ya Allah berikan kesehatan, sehat walafiat kepada keluarga saya. Emang sakit sekarang? Syukurnya mana? Syukurnya lupa. Padahal kita sudah diberi kesehatan, tidak ada syukurnya. Berikan kepada saya pernikahan yang sakinah, mawadah, warohmah, yang sampai akhir hayat Allah. Emang sekarang sudah nggak beristri? Sekarang kan masih. Maka kita syukurin telah berikan pernikahan panjang. Allah berikan rezeki kepada saya untuk menghidupi keluarga saya Allah. Emang sekarang sudah nggak punya rezeki loh, nggak bisa makan. Masih bisa makan. Masih bisa makan terus tiap hari Ibu. Ada saja rezekinya. Ada saja. Dari mana saja dijamin kehidupan kita oleh Allah tetap. Tapi kita masih merengek. Tadi baru sarapan. Semalam mau tidur juga makan. Bangun tidur, Allah berikan rezeki Allah. Tadi makannya mana syukurnya? Rezekinya. Tidak ada syukurnya. Maka doanya bersyukur tadi diberikan umur panjang, diberikan kesehatan panjang, diberikan pernikahan panjang, masih langgeng walaupun
error. Tapi tetap bertahan, diberikan rezeki yang panjang, berkelimpahan, baru diucapkan apa saja nikmat-nikmat yang Bapak Ibu rasakan, Allah berikan, diungkapkan rasa syukurnya, baru diucapkan hajatnya, punya penghasilan 10 miliar setiap bulan, punya Pajero, Amin. rumah 1000 meter, Amin, ya anak-anak lancar sekolahnya, Amin. kuliahnya lancar sampai wisuda, sampai selesai untuk dapat pekerjaan. Tapi kan bukan meminta, tapi ini menjadi satu rangkaian dalam syukur tadi. Jangan titik terus, untuk itu Allah berikan kepada wali, saya telah bersyukur, sekarang berikan. Enggak, syukur terus. Ini menjadi rangkaian. Apa saja hajat yang Bapak tadi mau usaha, ya udah pasti punya usaha yang baik. Apalagi sudah diawali dengan punya penghasilan 10 miliar, punya penghasilan 1 miliar. Ucap saja, hasilnya dari mana? Bisa dari usaha, bisa dari yang lain-lain. Menyelesaikan semuanya dengan satu doa saja. Bisa dipahami, Bu? Jadi tidak mengeluh, tidak merengek, meronta-ronta, menangis-nangis kepada Allah dalam doanya. Tapi dengan syukur. La ing zakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, pasti dilipat gandakan, ditambah-tambah terus nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, tidak mensyukuri, merengek tadi dalam berdoa, Tunggu ajabku. sangat pedih. Terangin dulu ayatnya. Siapa yang mensyukuri nikmatku? Ya, jadi kalau ayat yang pendek gampang dihafalkan ini, la ing zakartum la azidanakum. Barang siapa kalau kalian mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepadamu, pasti, ini jaminan Allah, pasti aku lipat gandakan nikmat, rezeki, harta yang engkau hajatkan, miliki. Wala ing kafartum, tetapi kalau kamu kufur, merengek-rengek, melupakan nikmat, melupakan rezeki, melupakan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, wala ing kafartum inna adzabila sadid, tunggu, pasti ya, azabku sangat pedih. Maka syukurnya di mana? Syukuri. Diingatkan oleh Allah 31 kali di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Nah, itu yang harus kita syukuri, dan penutupnya harus dibersihkan hatinya dari sifat 18 itu. Ibadahnya bagus, sedekahnya rutin, tetapi kalau sifat jeleknya masih ditahan, dipelihara, dikoleksi di hati, maka pahala yang dipupuk dari ibadah dan sedekah yang menggunung, katakan 1000 kali 10 ibadah berarti 10.000. 18-nya ada semua. Berarti minus 18. Minus 18 kali 10.000. Minus berapa? Banyak banget. 180.000. Berarti ambrol, longsor. Kalau orang bilang nyungsep. Jadi berat. Karena negatif. Nih kayak ini nyungsep.
Nyungsep. Udah kerja langsung ditendang sama kepala sekolah. Jadi nyungsep. Tapi jangan takut. Di Al-Quran ayatnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi nyungsep tuh kecil, lebih besar rahmat Allah. Ucapannya itu kalau kita mau apa tuh? Pakai mic. Kita mau apa tuh maksudnya baca itu gitu. Misal Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Perbaikin kebiasaannya. Jadi bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi pandan 9 lembar wajib. Tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat barokah wajib. Sholat badiah qobliyah wajib. Sholat taubat wajib. Sifat 18 nggak boleh dilanggar. Selama 9 hari paling lama. Bisa nggak tuh? 9 hari paling lama. Paling lama 9 hari. Kadang 2 hari dia langsung terkabul. 3 hari langsung terkabul. Dan pasti cair 10 miliar. Amin. Pasti cair. Tapi lu paksain mesti bangunnya jam 00. Ibu juga mesti bangunnya jam 00. Mesti mandi. Pandannya 9 lembar. Habis mandi tahajud. Habis tahajud baca Quran. Pokoknya proses itu yang 10. 9 hari paling lama. Cair 10 miliar. Pandan 9 tuh Lembar. Di apaan Pak? Ditaruh di air. ember kalau kita mandi. Oh, Di bak kalau kita mandi. Gitu. Jadi nggak usah dipotong-potong pandan. Oh nggak boleh. Mesti lembar. Lembar ya. Diikat aja gitu ya Pak? Diikat pakai karet. Iya, diikat. Nanti kalau udah mandi, pandannya disimpan ke kulkas. Biar nggak layu. Besok kalau mau mandi lagi, ambil lagi, taruh lagi. Buat pakai keluarga misalkan kayak Boleh. saya, anak saya, mantu gitu nggak apa-apa Pak? Boleh. Oh, Boleh. oh, iya. Boleh. Kedua, bapak sama ibu bikin takjub Allah. Caranya apa? Zaman dulu, saya orang Jawa, ini orang Sunda. Kita ada yang namanya sedekah beras jimpitan. Kalau di Sunda namanya beras perelek. Jadi beras segenggam, taruh di kaleng atau di bambu atau di tempat itu. Di tempat yang kecil, taruh di depan pintu, nanti diambil sama petugasnya. Kalau sekarang udah nggak ada, gantinya jadi sedekah subuh. Jadi lo paksain. Tempat saya ada, tapi hari Sabtu. Nah kalau di sini nggak boleh, harus setiap hari. Nah lo paksain sedekah subuh setiap hari. Dan dimulainya dari abis asar sampai ntar jam 00. Wajib, sedekah subuh tuh wajib. Orang yang sedekah subuh hari itu tidak akan hari itu ada sial. Tapi kalau kita nggak sedekah subuh, sial. Bacain ayatnya. Orang yang tidak sedekah subuh nyungsep. Jadi, ayatnya. Ditekankan Pak Haji Artinya, untuk sedekah subuh itu wajib. Wajib. Kenapa? Karena tanpa pandang bulu. Mau bulunya keriting, mau bulunya lurus. Mau hitam mau putih. Mau hitam, mau bule. Mau rontok, mau yang tadi nggak dicukur, mau yang dicukur. Jadi kalau tiap malam itu malaikat datang untuk melihat kita satu sedekah dan tidak sedekah. Bagi yang sedekah subuh didoakan oleh malaikat, Allah ganti sedekahnya, lipat gandakan hartanya, perbanyak rezekinya yang barokah. Itu doa malaikat setiap hari bagi yang sedekah subuh. Tapi yang bikin kita nyungsep itu karena kita tidak sedekah subuh, karena malaikat yang satunya doanya luar biasa. Allah binasakan, lenyapkan hartanya, habiskan rezekinya hartanya. Mending hartanya dihabisin, binasakan. Ayo, ada kata-kata binasakan. Binasakan usahanya, hartanya, lenyap, binasa, habis. Jadi nyungsep. Doa itu doa malaikat. Bagi yang tidak sedekah
subuh. Jadi sedekah subuh itu wajib, seberapapun mampu kita yang harus dipaksa. Kalau nunggu mampunya, ya ndak akan, belum mampu Pak Haji, ndak akan terlaksana. Seberapapun tapi maksimal. Karena ada ayatnya, orang itu dipaksa oleh Allah untuk sedekahnya, innalladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang jadi dicintai Allah itu siapa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak, yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. sempit. Jadi paksain. Paksa. Ini Pak ya, di rumah tuh kan, di RT tuh kan disediain kenceleng ya. Jadi kalau kita misalnya siap subuh dimasukin ke kenceleng tuh gimana Pak? Tapi Sekarang Ibu udah lakukan itu belum? ya nggak rutin sih. Harus rutin. Nah, jadi kan sebulan sekali dibawa tuh ke masjid kan, kenceleng itu Pak. Ya, kalau di Boleh RDAY harus anak yatim kurung. Harus anak yatim yang udah berangkat umroh. Yang udah nyium batu hajar aswad. Harus anak yatim yang sholat tahajud. Jadi yatimnya spesifik, lebih kerucut karena kita lagi darurat. Jadi ibarat kalau kita berobat ke dokter harus yang spesialis. Nggak bisa ke klinik 24 jam. Apa itu ke masjid bukan? Nggak boleh. Harus ke anak saya yatim. tiap hari ke masjid sih, enggak berapa. Ada perubahan nggak? Enggak sih. Enggak. Udah cari yatim kurung. Yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Kayak Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita nggak tahu maksudnya meninggalnya. Numpang di RDAY. Numpang. Tapi saya udah mulai sih di sini. Ya numpang. Nanti kalau udah terkabul udah kaya raya. Minggat lo dari sini. Enggak juga. Ya ini minggat. Sekarang datang lagi. Ini habis baru pulang minggat. Kan udah terkabul. Keliling Eropa, keliling luar negeri. Udah sibuk. Sekarang datang lagi. Baru kapan datang ya? Maret 2025. Maret baru datang. Ini kan pasien 2014. Banyakan orang begitu bos. Tapi maunya saya numpang aja di RDAY. Numpang wifi-nya RDAY. Kebetulan kita ada yatim kurung. Ada yatim umroh, ada yatim tahajud. Nanti kalau kita memang duitnya lebih, bebas. Sekarang kita lagi darurat, peluru tinggal 1. Mesti tepat sasaran. Kalau nggak tepat, mana nggak ada stoknya lagi, mampus loh. Di hari tua nyungsep. Di hari tua binasa. Nah gimana dong supaya hari tua kita nggak dibinasain sama ekonomi? Umur kita udah 55 bos, umur kita udah 55, kita lahiran tahun 70. Mosok kemana-mana naik motor. Pajero dong, Fortuner dong, Robicon dong, Alphard dong, Velfire dong. Mosok naik kemana-mana naik motor, kemana-mana naik Avanza, kemana-mana naik Mobilio. Apaan itu, bukan mobil. Manual, harus matic. Terangin cara doanya. Ajarin sekali lagi, ini agak blow on. 4 orang blow on. 4 orang blow on. Pak mau tanya Pak, tadi pas jadwalnya boleh asar sampai Dari jam 3 sore sampai jam 12 malam sedekahnya. bukan subuh ya? Sekarang kalau tahajud jam 3:30. Kalau RDAY tahajud jam berapa? 12. Ya di awal waktu. Oh, jam 12 Kalau lagi nggak sampai punya hajat, sedekah subuh pas azan subuh. Iya. Tapi kalau lagi punya hajat di awal dong. Gitu loh bos. Kalau misalkan kayak saya nih baru 2 hari sih. Kayak misalnya saya jam 10 apa jam 9 malam gitu. Boleh. Ini buat besok gitu ya. Boleh. Yang penting paling telat jam 00 udah tutup sedekahnya. Oh, Kok kejam Ji? Allah lebih kejam lagi. Tapi Allah kan punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau gue kan nggak ada.
Kayak tadi pagi itu saya mau itu, terus kan saya emang kan saya nggak punya nomor rekening, saya nggak punya bank lah istilahnya. Saya melalui BRI Link. adik, saya melalui adik, Boleh. ngasih adik tuh, jadi gitu, udah kasih gitu. Boleh. Terus ya udah, tapi dianya kan tidur, saya kan nggak ngerti dia yang kerja. Jadi tadi siang apa pagi gitu baru ditransfer. Nggak apa-apa. Pokoknya ibu mesti jalanin ilmu RDAY ini. Yang sedekah ini kan sedekah subuh ini kan. Ya. Ini kan saya Ya. kirim kemari. Ya. Coba lo lihat. Coba lo lihat. Takutnya salah, tapi saya lihat sih orang pada kemari gitu. Ini kan. Ini. Baru 2 kali sih saya sedekahin. Yang BCA itu. Nomor rekening bener nggak? Atas namanya aja. Iya, itu Pak. Yang BCA itu. Yang mereka agak blow on, lama bener. Iya. Ya tadi saya itu. Susanto. Ya, nomor ke sini ya. Gitu ya benar. Ya. Jadi ibu paksain bu, karena kita lagi punya hajat maksa. Kebanyakan tamu-tamu RDAY maksain hajat, tapi sedekahnya nggak maksa. Ya nggak bisa dong bos. Gue nggak ikhlas Ji, gue nggak perlu ikhlas. Ikhlas sendiri nanti. Pada saat kita terkabul, iya ya kenapa gue tadi sedekahnya nggak gedean le. Nunggu ikhlas kelamaan bos. Nggak perlu ikhlas, maksa aja udah. Sedekah nanti juga ikhlas sendiri. Pasti terkabul kan, pasti ikhlas. Bohong lo nggak. Nah. Kedua, gue mau lo hajatnya kan cair 10 miliar. Latihan jadi orang kaya. Tidak ada orang kaya raya ngisi bensin Pertalite. Nggak ada. Jadi kalau lo masih ngisi Pertalite, jangan harap lo jadi orang kaya. Ngisinya apa? Pertamax turbo. Walaupun motor butut. Latihan dong jadi orang kaya. Kita nggak pernah latihan isinya Pertalite. Gimana? Nggak boleh. Mesti Pertamax turbo. Kok gitu Pak Haji? Karena Pak Berentang endorse gue. Lu nggak endorse gue. Ngapain gue belain lu? Mengurangi subsidi. Benar. Jadi kita mesti latihan jadi orang kaya. Lo sekarang ke Plaza Indonesia. Plaza Indonesia. Lo lihat tas LV. Tas LV. Lo masuk ke toko tas LV. Bisa gak ditawar tuh tas? Nggak bisa. Iya ada bandrolnya, ada barcode-nya. Lo makan di apa namanya restoran yang di tengah-tengah namanya? La Moda. Restoran La Moda. Lo duduk, mesti bayar lo 250.000. Misalkan kita minumnya 50.000. Bayar lo 2,5. Ya iya dong. Ini kita enggak. Nanya berapa? Enggak bisa. Sari Ratu. Restoran Padang Sari Ratu di bawah Plaza Indonesia. Itu udangnya gede-gede bos. Lo sebut Haji Dwi pasti kenal, nggak mungkin enggak. Walaupun gue ngurusin anak yatim, gue nongkrongnya di situ sama anak yatim. Sari Ratu. Atau gue nongkrongnya di La Moda sama anak yatim, gue bawa ke La Moda. Makan. Saya tunggu deket ini ya pagi eskalator aja pagi. Eskalator La Moda. Ya. Kita mesti latihan bos, jadi orang kaya. Kenapa mesti latihan Pak Haji? Atlet piala All England badminton. Taruhlah misalkan Rudy Hartono. Emang langsung bertanding ke All England Inggris. Latihan dulu, tiap hari latihan. Habis latihan apa? Latih tanding ke Korea. Terus latih tanding ke Cina. Nanti lombanya di mana? Di Inggris, All England. Nah gimana lo mau jadi orang kaya? Orang isinya Pertalite. Pindah ke Pertamax turbo. Walaupun motor lo butut latihan. Ini ngisi etol 200.000. Mau jadi orang kaya? Nggak ada. Mesti berapa dong ngisi etolnya? 1 juta. 1 juta bos. Gue nggak tahu bilang mah 1 juta. Jadi kita latihan lah bos. Kita umur kita udah 55 bos. Maksudnya ngisi bensin Pertalite. Tapi duit gue pas-pasan Ji. Ya isi sedikit aja nanti juga ada kok rezekinya. Begitu bos. Wah sadis bener nih. Enggak lah. Iya betul. Gue maunya lo harus. Ji. Sate kambing yang paling enak di Jakarta di mana Ji?
sateku. Ya betul? Sateku di Melawai, enak banget. Lo udah pernah makan sate kambing di mana paling enak? Kalah sama sateku. Dia makan 3 porsi. Ya betul? 30 tusuk. Gak mabok. Kenapa? Gue juga gak tahu dia masaknya gimana. Dan kita pesannya langsung yang sereset. Sereset atau sereset? Yang bagian tengahnya aja yang cuman 1 ekor paling cuman isinya 30 tusuk. Nah begitu. Dibilang orang kaya tapi belum pernah makan sateku di Melawai. Belum dibilang orang kaya lah bos. Latihan. Seporsi berapa Haji? Mie ayam yang paling enak di Jakarta di mana? IWS. Bakmi IWS. Adanya di mana? IWS, lo Google IWS. Seporsi berapa bos? 90.000. Iya lo mesti latihan. Jadi ntar lo kesana gak bengong. Lo ngeliat harganya udah masuk UGD. Iya. Kan kita makan nih bakmi IWS baru duduk. Kan dikasih itu tuh daftar menu. Pas kita baca langsung kejet-kejet. Langsung telepon 911 ambulan. Tolong nih ada bapak sama ibu suami istri kejet-kejet baru lihat harga bakmi IWS. Adanya di mana? Kemang Village. Kemang Village atau di Dharma Wangsa. Dharma Wangsa Square. Haji habis makan langsung dikerokin. Iya. Kadang kita kan gini bos. Es krim yang paling enak di mana? Ragusa. Di mana? Iya di Veteran. Sampingnya Masjid Istiqlal depan kali. Sebelahnya bakmi Gang Kelinci. Itu langganan kita. Anak-anak yatim makan es krimnya di Ragusa. Tahu gak Ragusa? Tahu kan? Enak gak Ragusa? Iya tuh. Bos, walaupun gue ngobrolnya di RDI Kandang Embe di Ciampea di Bogor, tapi kita makanannya jempol 2, bos. Ragusa. Nanti bawa bini lo ke Ragusa. Bohong dia enggak. Bangkunya bangku zaman dulu, zaman Belanda. Jadi Ragusa itu tahun 1948. Belum lahir ya ibu ya. Lagi dibikin ya. 65. Iya, dia lagi dibikin di kebon. Enak gak? Mantap. Mantap. Ragusa. Kalau sate, sateku. Kalau rumah makan Padang, Medan Baru. Pasar Baru, rumah makan Medan Baru, Pasar Baru. Rumah makan Medan Baru Sunter. Bukan pagi sore. Bah, jauh bu. Gak kalah. Medan Baru. Sore juga 60. Medan Baru pak. Itu ikan kakapnya yang paling gede harganya 650.000. Yang paling kecil kakapnya harganya 250.000. Tapi bapak makan di situ, mertua lewat nggak kelihatan. Besok pas sampai rumah lo langsung SP3. Namanya rumah makan Medan Baru, Pasar Baru. Enak. Enak. Ya, harganya tinggi, enak lah. Mau gue lo mesti latihan jadi orang kaya dulu. Ini hajat cair 10 miliar. Pas lewat, lihat daftar harganya langsung masuk UGD. Aduh. Itu. Jadi berobatnya nggak boleh pakai BPJS, nggak boleh lah. Harus mandiri. Ini pakai BPJS. Berobat pagi jam 7, pulangnya jam 7 malam. Bener Haji. Nah, bener. Coba lu cerita dong. Gimana? Berobatnya jam berapa, datangnya pulangnya jam berapa kalau BPJS? Datangnya 6:30. Pulangnya jam 5 sore. Aduh. Betul. Janganlah. Kalau bisa yang mandiri. Harus mandiri. Nggak mau gue BPJS. Walaupun dibayari pemerintah. Gimana caranya Pak Haji? Bikin takjub Allah dengan 2. Sedekah subuh kalau lo memang punya uang. Kalau lo nggak punya uang,
legowo, lapang dada. Udah itu aja, jadi orang kaya raya. Kita kan nggak legowo. Pengumuman harga BBM naik, langsung demo. Ngapain? Sekarang tuh harga naik udah seizin Allah belum? Udah, tinggal jalanin aja, tinggal syukurin, nikmatin. Gak taunya kita jabatannya naik, pangkatnya naik, rezekinya naik. Ngapain? Amin ya Allah. Ini kan enggak apa-apa, protes. Nah nggak boleh lah. Bos, ajarin kelegowoannya. Kelegowoannya ajarin. Jadi legowo, lapang dada. Kalau orang Jawa semeleh. Kalau orang Jawa semeleh. Semeleh. Jadi bukan legowo itu bukan pasrah ya. Beda. Bukan ikhlas, bukan pasrah, bukan menyerah. Lapang dada. Menerima segala ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan kepada kita saat sekarang. Dengan kita legowo menerima tadi misalkan dibelikan anaknya dibelikan es dengan bersyukur terima kasih, maka seneng bapaknya yang membelikan. Walaupun esnya yang kemarin mungkin kurang enak, kurang banyak, tapi legowo, terima kasih, tidak mengeluh. Karena dengan legowo itu berarti sifat 18 ini pasti tidak ada. Kenapa Pak Haji ngajarinya legowo? Karena dengan legowo itu kita akan menghindarkan diri dari sifat 18 itu pasti hilang. Diomongin orang, tidak sedih, legowo, terima. Tidak kepancing jengkel, tidak dendam, tidak jutek, tidak bawel, tapi legowo. Anak lagi muring, anak lagi ngambek, tidak ikut kepancing jengkel, tidak kepancing emosi, tidak tambah marah, tapi legowo, terima. Lapang dada. Ayatnya apa kalau legowo itu? Surat pendek. Alam nasroh laka sodro. Lapang dada. Lapangkan dada kita. Jadi kalau yang neneknya nggak gede, gedein dulu neneknya. Mana dadaku? Mana dadamu? Jadi ibu mesti kasih lihat dulu neneknya. Ini dadaku. Ini dadaku. Ini pentilnya. Legowo, lapang dada. Kenapa harus lapang? Jadi kalau Pak Haji dari kolam renang Toyo lewat nyasar karena sana macet harus lewat sini, itu kalau jalannya lapang sampai ke kandang sini cepet, paling 10 menit nyampe. Tapi karena jalannya sempit, ya tidak lapang, maka ya banyak hambatan, nggak bisa nyampe tujuannya, jadi lama. Jadi harus lapang. Itu jalur motor dilewati Alphard, ya, jadi sumpek. Jadi harus lapang dada. Karena dengan lapang dada itu, ini rangkaian ayat surat Al-Insyirah, Alam Nasroh itu, dengan lapang dada ayat yang pertama, maka Allah akan berikan apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dengan lapang dada, maka pasti, niscaya, dengan kesulitan yang kamu hadapi itu sebenarnya ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan datang kemudahan, bukan, kata Allah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kita karena hatinya tertutup dengan sifat-sifat yang 18 itu, nggak kebuka, ketutup, nggak tahu jawabannya.
ketutup, nggak tahu ilmunya, nggak ada, sehingga nggak bisa ngerjakan soalnya, nggak tahu kunci jawabannya. Sehingga kalau diajarkan Pak Haji, jalanin ini, jalanin ini, jalanin ini, sudah Pak Haji, sudah. Itu bahasa pembelaan. Pembelaan. Ditegur oleh Allah. Fa'idha faroghta fansob. Ini satu rangkaian dari surat Alam Nasroh Al-Insyirah. Apabila kamu sudah mengerjakan satu pekerjaan yang kamu anggap selesai, jangan anggap sudah, jangan bilang sudah, kemudian kamu ongkang-ongkang, sudah, sholat, sudah, bangun malam, sudah, tapi kok belum, kata Allah, fa'idha faroghta fansob, maka kerjakan terus, jalani terus, jangan berhenti, kerjakan terus pekerjaan itu secara kontinu. Kalau sudah dikerjakan, penutupnya surat itu fa'idha faroghta fansob wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah lah kita bersandar. Kalau kita bersandarnya kepada Allah, maka tidak akan nyungsep. Kalau kita bersandarnya ke orang, orangnya ambruk, maka kita juga ikut nyungsep kita. Karena bersandarnya kepada kepala sekolah, ditendang kepala sekolah, akhirnya nyungsep. Kembali sandar ke Allah. Gitu dengan Bos ya. cara sholat tobat. Karena selama ini Allahnya diabaikan. Nah, jadi lo mulai sholat tobat dari maghrib sampai isya, lo harus sholat tobat. Tapi kalau lo nggak sholat tobat, satu, lo ditepok tanganin sama semua orang. Syukur. Bini lo ninggalin lo. Dan bini lo langsung dilirik sama laki-laki lain. Dan anak lo ikut orang lain. Gue gak mau. Mumpung belum bini lo diambil sama orang, mumpung lo belum nyungsep, langsung ngejat. Ngejat. Ya betul? Mumpung belum nyungsep, ngejat. Caranya apa? Sholat tobat. Dari maghrib sampai isya 18. Legowo. Sambil nanti di sawan. Betul. 18 sama 50. 18 dari maghrib sampai isya, 50 dari bangun tidur sampai mau tidur. 50 salam. Dibagi-bagi, betul. Betul, sampai 68. Enggak sampai 9 hari. Kalau ada 9 hari belum cair 10 miliar, pasti ada kesalahan. Ulangin lagi. Kalau sampai hajat lo belum terkabul 9 hari, pasti ada kesalahan. Ulangin lagi, nggak apa-apa. Kayak Pak Presiden Prabowo, presiden kita ke-8, ikut kontestan Partai Golkar, kalah. Ikut wakil presiden sama Megawati, kalah. Ikut presiden sama Hatta Rajasa, kalah. Ikut presiden sama Sandiaga Uno, kalah. Ijab ke Allah. Legowo, lapang dada. Ikut pemerintahannya Pak Jokowi jadi menteri. Legowo. Jadi presiden sama Gibran. Jadi berapa kali? 5 kali. Itu guru kita. Siapa lagi? Presiden Amerika. Donald Trump. Kalah. Menang. Kalah. Menang. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir, Nasir, siapa namanya itu? Ya, Anwar Ibrahim. Dihujat. Sekarang menang. Siapa lagi ayo? Gus Idam. Yang penceramah di Blitar. Dihujat.
dihujat. Sekarang naik. Jamaahnya jutaan, mungkin ratusan juta, mungkin miliaran. Gus Idam. Nah mau saya, Bapak juga begitu. Jadi coba lagi. Belum, coba lagi. Kayak orang naik sepeda aja, jatuh. Naik lagi. Kayak anak kecil aja, baru latihan jalan, tertatih-tatih, diri lagi. Akhirnya kan lari. Ini enggak. Baru terpuruk, udah lemes. Coba lagi. Tahajud. Mandi jam 00. Tidak ada orang yang mandi jam 00 saldonya di bawah 1 miliar. Enggak ada. Harus tidur. Paksain. Alat kelamin ibu dikaretin biar tidur. Gitu loh. Pak Haji gimana ngaretin? Saya tugasin Haji Marco. Karetin. Harus tidur. Maksa kalau habis sholat isya tidur. Kalau memang nggak bisa tidur, ambil celana dalam ibu, taruh di kepala. Bohong kalau keluar kamar, malu. Lontang-lantung sama cucu, ya kan? Sama tetangga. Pasti kan di dalam lontang-lantung tidur. Harus tidur dulu. Pakai alarm. Saran gue sih jangan alarm, bos. Lo beli NCB listrik, tau NCB yang buat naikin turun listrik. Lo beli NCB, pasang di alat kelamin mamah lo. Jadi kalau dia nggak bangun jeplak, plak. Tugasnya Haji Marco naikin. Gimana naikin NCB? Liatin, pakai mic, liatin. Naikkan jepret tuh, naikin ke atas lalu bilang nyala. Aduh. Ulangin lagi Haji Marco. Ulangin, perhatiin, lihat Haji Marco. Jadi kalau ngejeplak itu, SCB-nya turun, kita naikin ke atas pelan-pelan, langsung bilang nyala. Ya bos, nanya apa lagi bos? Ayo. Nih, Mumpung gratis Pak bos. Haji, Jarang-jarang nih gratis lama bener nih. Misalkan kita dari orang tua nih, suami istri. Nah, yang si pihak laki nih legowo gitu. Kayak contoh misalkan, yang tadi Mas ucapin tuh, misalkan kayak es krim gitu. Kan pasti kan dia senang tuh, besok coba berapa lagi nih, 2 apa 3 beli es krim lagi. Sedangkan dari pihak istri itu tidak menganjurkan gitu. Maksudnya dengan 1 aja gitu, nggak usah pakai lebih gitu. Nah itu pengaruh nggak ke keluarga gitu, ke suami istri itu, rumah tangga itu gitu? Enggak bos, yang penting lo taklukin pakai ilmu cebokan alat kelamin lo dulu, bini lo taklukin. Lo nerangin cara naklukin putra lo tercinta dengan bini tercinta. Ini dengerin nih. Iya, untuk saya naklukin anak istri saya itu dengan air cebokan. Air cebokan itu artinya kita sebelum bangun tidur, sebelum kita pipis, kita cebok, airnya ditampung di ember atau enggak di baskom, lalu dibawa di dapur buat masak susu, nyeduh susu, bikin teh manis, bikin kacang hijau maupun bikin nasi. Jadi itu dimakan sama anak-anak kita. Itu doanya sama tetap dengan mengharap Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang dan wasilah amin amin anak yatim kadang pimpinan dari Bapak Haji Bisondo, anak saya yang bernama 1, 2, 3 misalnya kita sebutin, nurut, manut, katut, tidak malas-malas lagi kerja, hidupnya bersemangat, pinter, tidak malas, mau ngaji, mau sholat tambah disuruh. Alhamdulillah di pertama, kedua, ketiga udah beres sampai sekarang. Terima kasih. Iya. Harus bisa. Bapak ada lagi? Ya. Ibu ada lagi sebelum saya tutup? Enggak, jelas ya. Ibu. Mana mic-nya? Mau diberi kemudahan bisa umroh. Apa? Umroh. Di mana Pak? Kan lo belum praktekin ilmu RDA ya? Lo udah praktekin belum? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Belum. Praktekin dulu dong. Kan kita lagi bikin sayembara. Yang bisa praktekin ilmu RDAY, umroh gratis Desember besok. Sekeluarga. Haji gratis, visa purodah sekeluarga. Dapat duit tunai 10 miliar. Nah lu tinggal praktekin aja sayembaranya gue RDAY gitu loh bos. Makanya gue bilang praktekin belum udah mau umroh sekeluarga. Mana mungkin.
Pak Haji, Di ya, depan aja udah kena razia bea cukai. nanya dong Pak Haji, ini live ini itu nggak nanti bisa diminta nggak, maksudnya? Maksud saya tadi jadi bisa jangan Pak Haji ngomong. Live-nya kan nanti lo lihat itunya, linknya. Nanti lo lihat linknya. Nanti lihat linknya. Lo mesti dipencet dulu subscriber. Udah. Nah nanti kan kalau gue live keluar, nanti lo ikut lagi. Yang ini lo nanti linknya apa sih linknya? Hah? RDAY official Haji Dwi Susanto. RDAY official Haji Dwi Susanto. Lo tinggal pencet linknya. Nanti lo nyontek, nanti lo download. Manjur bos. Kalau orang ijab aja bisa jadi presiden, masa lo enggak? Orang ijab aja bisa jadi menteri, masa lo enggak? Orang ijab aja bisa jadi pangdam, masa lo enggak? Ijab orang bisa jadi Kapolri, masa lo enggak? Orang ijab bisa jadi panglima, masa lo enggak? Masa bintang 3? Gua nggak mau bintang 3. Bintang apaan tuh? Bintang 4. Harus sikut. Dengan cara apa? Sedekah lah. Sedekah senilai makanan favorit kita. Sedekah ekstrim. Oke? Bisa Ibu? Oke ya? Nah paksain. Buat Bapak dan Ibu, besok hari Sabtu kita bikin acara pencerahan gratis. Di sini di atas. Acara pencerahan gratis di atas. Hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Kita bikin konsultasi privat khusus gratis, tanya jawab. Pak Haji kan saya dari rumah belum makan, nanti kita dapat makan gratis, supaya gratis. Nanti Bapak dan Ibu bisa nanya permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi di hari Sabtu besok. Dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Nanti Bapak dan Ibu karena jam 9 waktunya kita naik odong-odong bersama anak yatim. Jadi Bapak dan Ibu paksain naik odong-odong nanti bersama anak yatim. Jadi kita ijab di atas odong-odong. Buat Bapak dan Ibu yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Semarang, Jogja, bisa hubungi Rina, Travel Rina. Nanti dia berangkat ke sini. Pakai 2 bus. Namanya travelnya Berkah Semesta. Di 0812 3334 1849. Pak Haji, kelebihannya apa kalau kita pakai travelnya Berkah Semesta? Bapak dan Ibu bisa privat, bisa nanya kita berdua begini. Nanti di ruangan sini. Namanya Rina. Ongkosnya berapa Pak Haji? 700.000 pulang pergi dapat makan. Ongkosnya 700.000 pulang pergi dapat makan. Kalau saya nggak punya uang Pak Haji, ya Bapak dan Ibu kirim nomor rekeningnya. Nah nanti ditransfer untuk datang. Jadi Bapak dan Ibu nanti hubungi ke Rina. Namanya Berkah Semesta. Kebetulan Rina ini udah meraktekin ilmu RDA manjur banget. Hilang motor, motornya balik. Hilang ijazah, ijazahnya ketemu. Hilang kunci motor, kunci motornya ketemu. Hilang ijazah, ijazahnya ketemu. Ini yang paling dahsyat nih. Suaminya hilang, diambil sama Garangan Wati. Jadi suaminya diambil sama Garangan Wati. Sekarang udah balik lagi suaminya ke Rina. Nah Bapak dan Ibu apa yang udah hilang? Uang Pak Haji, uang saya hilang karena salah investasi. Bisa balik lagi. Rumah saya dijual Pak Haji. Bisa gak tuh rumah balik lagi? Bisa. Nah nanti Bapak dan Ibu masuk di grupnya Rina. Namanya grupnya Rina. Grup Berkah Semesta. Jadi nanti Bapak dan Ibu hubungi Rina. Rin, masukin dong di grup, ajarin dong. Kebetulan suami saya hilang Rin, bisa gak balik lagi? Bisa. Suaminya Rina hilang diambil sama Garangan. Kalau Bapak hilang diambil sama Garangan Wati. Tahu gak Garangan Wati? Nggak tahu ya?
Belajar dulu. Gesidal. Jadi suami yang diambil bisa balik lagi. Gitu. Kalau alat kelaminnya nggak ngaceng, bisa dibikin ngaceng. Nanti Rina ngajarin. Ada caranya, teknik ngemotnya ada. Jadi dia ngajarin pakai botol empeng susu Nuk, merek Nuk. Botol susu merek Nuk, oke? Jadi paksain bapak dan ibu harus hadir. Pakai yang jauh, pakai namanya Berkah Semesta. Nomor HP-nya Berkah Semesta 0812 3334 1849. Nanti bapak dan ibu gabung diajarin sama Rina. Kalau Rina kunci motor bisa ketemu, kok ijazah bisa ketemu, motor bisa ketemu, mobil hilang udah 3 bulan bisa balik, suaminya diambil orang bisa balik, yang ambil Garangan Wati, tahu Garangan Wati? Nanti Rina yang ngajarin, oke? Ini Rina kebetulan saya tugasin untuk ngajarin tamu-tamu yang hajatnya lemot. Makanya bapak dan ibu nanti di Berkah Semesta namanya. Nanti gabung aja di situ ya. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sebelum ditutup, Haji Marco mau sabdain karena sabdanya saya nggak pernah gagal. Sabda saya nggak pernah gagal. Satu pun nggak pernah gagal. Haji Marco mau sabdain dulu. Nanti nama ibu apa, bapak hajatnya apa. Sabdain dulu Haji Marco bentar. Haji Marco pakai baju kebesaran dulu ya. Baju kerajaan. Kebesaran itu bajunya harus clean ya? Ya. Pakai baju kebesaran dulu. Pak, tadi telepon Bu Rina dibilang. Rina, nomor HP-nya Rina 0812 0812 3334 1849. 0812 3334 1849. Namanya Berkah Semesta. 0812 3334 1849. Berangkat dari Jogja hari Jumat. Persiapan dulu Mbah Dukun. Ibu kalau lihat video terakhir suka senyum-senyum. Senyum-senyum. Nah ini. Ada gak sih penontonnya, Man? Penontonnya ada berapa? Ada 200. Penontonnya ada gak 200? Standby 191. 191 penontonnya. Yang standby. Manteng terus. Geblek. Itu namanya pasien militan. Penonton militan tuh, penonton militan. Siap? Oke. Siap? Tanya dulu namanya siapa, sabdain. Namanya siapa, sabdain. Namanya siapa, sabdain. Namanya siapa, sabdain. 1, 1, 1, 1. Action mulai. Ibu namanya siapa? Ibu Emi Yusnita Ibu Emi sama dari Cibinong ya? dari Bojonggede. Bojonggede. Bapak? Bojong Kenyot. Setiawan. Hah? Nama Setiawan. Dari Bojonggede. Oke. Hajatnya apa? Ingin anaknya cepat kerja? Iya, Oke. saya. Masnya? Saya Jurais Alkorni dari Tegal Parang Utara 3. Siapa namanya? Jurais Alkorni. Jurais Arkoni. Ya. Ibu? Tasnim. Yasmin. Tasnim. Tasmin. Dari Tegal Parang ya. Oke. Acting mulai. Ada Mbah Dukun sedang kedatangan pasiennya. Ibu Yusnita dari Tegal Parang. Konon katanya anaknya segera bekerja. Bulan ini, tahun ini pasti dapat kerja terbaik. Amin. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra. Dengan air asinan lalu pasien disembuh. Ber. Kabul. Ibu Yusnita pasti kabul. Anaknya bekerja bulan ini, tahun ini dengan kerja terbaik.
100 juta gajinya. Amin. Ada Mbak Dukun sedang kedatangan pasiennya, Pak Wawan dari Bojonggede. Konon katanya anaknya segera kerja di bulan ini dengan gaji 10 juta atau 100 juta. Dengan komat kamit Mbak Dukun baca mantra dengan air asinan lalu pasien disembur. Kabul. Pasti putranya buat kerjaan hari ini, minggu ini, tahun ini, bulan ini dengan gaji 100 juta kabul. Siapa namanya? Susah banget namanya. Jurais. Oke. Ada Mbak Dukun sedang kedatangan pasiennya, Jurais dari Tegal Parang. Konon katanya ingin dapat kerjaan terbaik dan hutangnya 100 juta segera terbayar. Dengan kobat kamit Mbak Dukun baca mantra dengan air asinan lalu pasien disembur. Kabul. Sudah dapat kerjaan bulan ini, hutangnya udah 100 juta. Amin. Bu siapa namanya lupa lagi? Tasnim. Wah, di Bogor nggak tuh nama itu, Bu. Tasmin ya. Tasnim. Oke. Ada Mbak Dukun sedang kedatangan pasiennya, Ibu Tasnim dari Tegal Parang. Konon katanya hajatnya ingin segera terkabul, 100 juta segera lunas bulan ini. Dengan komat kamit Mbak Dukun baca mantra dengan air asinan lalu Bu Tasmin disembur. Kabul. Hutang lunas di bulan ini, di minggu ini, di tahun ini sudah terkabul. Lunas. Amin. Oke. Oke, untuk Bapak Ibu sudah disabdain sama Pak Haji, pasti kabul ya. Yakin. Nanti datang lagi harus testimoni. Kalaupun datang lagi dengan hajat yang lain. Yang ini udah harus tuntas dan terkabul. Dan kesini harus naik Pajero Sport Dakar terbaru NIK 2025. Fortuner GR 2,8 terbaru 2025. Saya sabdain, oke? Sip, terkabul. Terima kasih. Sip. Terkabul ya. Terkabul ya, Bos. Ada penontonnya nggak, Bos?